Jangan di 7.7 Kelas Radio turns you inside out. Selamat sore Kelas Rival. Balik lagi bersama saya Bobi Muari. Siang ini sore jam 3. Iya. Sore. Gimana sih? Balik lagi bersama saya Bobi Muari dan saya di. Kita ada di Night Root Podcast. Di first episode ini kita mau ngobrol-ngobrol yang gak usah gini-gini. Oh, gak usah juga ya. Enggak, maksudnya ini baru banget gitu loh ya. Iya. Biasanya kan todong gitu. Iya. Kan bukan di radio. Oh iya. Jadi kita mau ngobrolin bukan pandeminya yang mau kita obrolin. Iya. Movementnya. Nah, ini sesuatu yang kece kalau Triple. movement itu maksudnya kita menyebarkan virusnya gitu. Iya, movementnya itu kita berpindah. Iya kan. Jadi ini nih ada movement yang dilakukan sama banyak masyarakat khususnya di Surabaya. Khususnya di Surabaya, di kota kita tercinta. Iya kan? Ini banyak movement yang kece-kece ya. Ya kece. Contohnya sebelum pemerintah melakukan banyak hal terhadap rakyatnya ternyata masyarakatnya sudah memberikan sesuatu yang kece. Iya, tanpa pemerintah menginformasikan kamu harus berbikin yang kece, tidak. Masyarakat punya inisiatif lebih kece lagi dari pemerintah. Iya kan? Luar biasa. Jadi sangat excellent. Jadi kemarin teman-teman sempat ada yang di radio terpapar isoman. Terus ada sosok yang sekarang ada di sebelah kita, yes. Nanti kita kenalan di sini, yang membantu teman-teman ini untuk bertahan hidup. Jadi bisa dibilang kalau di US itu Iron Man datang kan bawain sesuatu gitu. Sama. Dalam urusan pemerintahan ini Mas Ardi namanya Kabak Teja. Kepala bagian teh dan jajan, iya kan? Saya tahu. Mas Ardi ini. Mas belum kenalan. Belum diputusin deh namanya. Maaf ya, tadi bisa. Namanya sampean ya, maaf. Saya enggak tahu. Saya asal loh kita. Iya, tadi itu kita asal. Namanya sama Mas. Nama saya Mas. Ardit. Mas Ardit. Ada T-nya ya Mas ya? Iya. T apa D Mas? T. Mas Ardit. Sebentar. Mas Ardit ini. Oh, Aditya Sofia. Penyanyi beliau. Aditya itu. Iya. Jadi Mas Ardit ini yang kemarin jadi kalau beberapa teman-teman itu emang ada yang terpapar. Terus Mas Ardit ini mengirimkan bantuan berupa makanan setiap harinya. Kayak lunchbox gitu lunchbox, ya. Yang dikirimkan ke kami di Kelas Radio. Saya mengucapkan terima kasih banyak dulu buat Mas Ardit karena sudah melakukan sesuatu yang luar biasa menurut kami. Bukan masalah ikannya ya Mas. Kemarin ngobrol masalah ikannya soalnya. Padahal Mas Ardit ngirimnya ayam bukan ikan. Iya. Bukan sayur tak loh. Tahu tuh. Mas Ardit. Ini terlepas banyak yang melakukan juga. Yes. Tapi sebenarnya dorongannya karena memang banyak yang melakukan atau gimana? Melakukan movement ini Mas. Atau permintaan Mas? Inilah. Jadi awalnya itu kita itu melihatnya ada beberapa teman-teman isoman kesusahan nih buat nyari makan. Satu pada takut ada yang buat nganterin. Dua, mereka juga nggak mungkin untuk keluar kan. Iya benar. Jadi akhirnya spontan sih sebenarnya waktu itu awal PPKM kok semakin banyak yang ini. Sorry Mas, PPKM darurat. Darurat. Jadi kita mulainya itu awal PPKM darurat. Bersama pas tanggal 3 persis ya? Persis pas tanggal 3 mulai. Kita waktu awal mulai hari pertama itu mikirnya udahlah bantu apa yang kita punya aja, kasih aja ya. Ntar sampai kapan, seberapa jauh juga pokoknya jalan dulu. Daripada diem aja juga kasihan juga orang-orang teman-teman. Jadi akhirnya kita jalan hari pertama itu, baru buka hari pertama itu ada 20 packs awal.
yang minta Ya, yang minta ya. betul. 20 packs itu di wilayah Surabaya, Mas? Atau teman-teman sendiri? Atau campur itu? Dari Surabaya orang- sih, Surabaya. Itu Dan- berkomunikasinya bagaimana sampai orang bisa tahu kalau Mas Jadi Ardi- awal saya langsung bikin, jadi- flyer? enggak, Oh, enggak? saya broadcast via WA Oke. ke teman-teman. Kebetulan saya kan juga punya, kita memang ada kegiatan tiap Jumat itu berbagi. Iya, iya. Kita broadcast ke teman-teman yang untuk berbagi hari Jumat itu. Hmm. Kemudian ada juga kita broadcast ke beberapa grup WA. Share aja, siapa aja yang butuh silahkan hubungi. Kemudian adik saya berinisiatif untuk bikin flyernya di Instagram. Oke. Jadi hari pertama itu langsung yaitu 20 packs. Kemudian rame keblas, hari kedua itu 40-50 kan. 25. Jadi kita benar-benar ini ya, blind. Siapa orangnya kita juga nggak tahu. Kita nggak pernah ketemu, nggak kenal siapa. Cuman di kontak via WA. Oke. Mas, itu 20 packs sampai 40 packs itu dalam satu kali kirim. Sekali kirim. Atau kan kemarin saya juga sempat melihat teman-teman dikirim 2 kali, pagi Dua kali dikirim pagi sama sore. buat malam dikirim. Betul. Berarti totally misalkan let's say 20 berarti 40 pack per hari. Betul. Betul ya? Nah. 40 pack per hari memang. Tapi yang hari pertama itu kita kirim cuman untuk siang. untuk siang. Iya. Oke. Jadi memang karena hari pertama itu less preparation ya, kita nggak nyiapin apa-apa memang. Udah bahan yang ada apa, sisanya untuk yang kemarin dari Jumat itu apa, itu kita pakai. Beras juga kita ambil yang ada dulu, kemudian lauknya apa, kita belanja dadakan waktu itu. Oke. Yes. Saya ini biar kita juga tahu. Ya. Mas Ardit ini melakukan ini maksudnya secara pendapatan sama kayak Jack Ma ya? Dana, Atau dari billing yang masuk? alhamdulillah, saya nggak tahu dananya dari mana sebetulnya. Dari Gusti Allah pastinya, Mas. Iya. Amin. Alhamdulillah saya nggak tahu ya. Pasti ini sudah diatur ya. Yes. Alhamdulillah dananya ada. Ya. Tapi itu kocek pribadi ya maksudnya? Bercampur ya, Oke. bercampur. Kalau awal memang kita pakai dana pribadi. Dan memang kita nggak pernah bikin, kalau boleh dicek di Instagram yang share itu, atau di share Instagramnya kita, biar semua orang tahu. itu di Galifan. Galifan. Iya kebetulan itu, tapi sebetulnya Instagram untuk salah satu kerjaan saya sebenarnya. Jadi di situ kita nggak pernah open donasi. Kita memang ngomongnya dari awal, silakan disebar siapa yang butuh untuk disupport selama isoman. Hubungin aja nomor yang ada tertera di situ, ada nomor saya sama nomor adik saya. Ya. Dan alhamdulillah itu tadi saya bilang dananya ada beberapa teman yang ngebantu, alhamdulillah banyak juga yang ngebantu, tapi kita memang dari awal nggak pernah open donasi karena ya kita jalan aja lah dulu pokoknya. Itu berarti dari awal pandemi sampai terakhir momennya kapan? Hari ini tadi masih jalan. jalan nih. Yang itu saya sampaikan ya, sekuatnya kita. Oke. Sekuatnya kita. Berarti tidak akan flat, misalnya dia akan konstan di 40, enggak? Kalau pernah nggak demandnya lebih besar gitu, terus produksinya nggak sampai? Pernah. Jadi minggu kemarin itu kita memang saya bikin pengumuman tuh, kita minta maaf banget, kita udah nolak. Sampai kita sempat di ini juga ya, ada yang komplain nih. Kalau nggak boleh bilang dicaci juga kita. Gimana itu, Mas? Nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Gimana sih kok saya di mana-mana ditolak? Syaratnya apa? Saya nggak syarat apa-apa. Ya, jujur aja kalau memang lagi isoman kita kasih. Kita nggak minta syarat harus nunjukin hasil swab, nggak ada. Dan alhamdulillah semua yang sampai sekarang sih yang sudah negatif juga, Mas saya udah negatif, sudah nggak perlu dikirim lagi. Cuman ada yang komplain, kok saya ditolak sih di mana-mana. Ya kita minta maaf, memang kuota kita terbatas. Kuota kita, saya punya teman-teman terbatas. Kurir itu juga susah buat kami. Maksudnya untuk ngover Surabaya Timur, Utara, Barat, Selatan, Pusat itu mereka ngirim pagi-pagi itu kena siang-siang itu juga udah
nyampe itu udah lemes Iya, ya, iya. panas ya. Panas soalnya. Karena kendalanya kan kita ngirimnya per alamat nih. Bukan kayak kalau momennya kita lagi Ada berbagi dropshipnya buka gitu ya. atau misalnya bagi-bagi nasi Jumat itu kan Di satu kita titik. iya kita nyebar nih ketemu orang siapa di jalan gitu. Ini kan kita nyari alamat satu-satu dan kita benar-benar plan ini orangnya siapa, nggak tahu siapa, kita nggak kenal. Kita dicaci kok nggak support, terus ada yang juga memang dia nggak isoman tapi minta gitu ya. Karena saya ini sebetulnya bukan isoman mas, saya ini terdampak karena PPKM. Saya butuh ada banyak orang di rumah saya. Kita juga diminta support itu, pada awal kita support juga ya, tapi kemudian ada beberapa hal ya pertimbangannya memang kita tujuan awalnya untuk isoman, Untuk jadi isoman, ya betul. kita kalikan untuk isoman. Ya gitulah. Oke. Baik. Jadi possible. Ya. Jadi kalau kamu misalkan ini kita juga nggak minta positif, nggak minta apa ya, malah nggak waktu Anda isoman misalkan kamu nggak waktu mengajukan itu tidak dapat, itu sebaiknya jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Ini benar. kita keadaannya sama-sama susah. Sama-sama susah. Jadi kita bisa saling support. Mungkin saat itu memang kuotanya tadi kalau misalnya terbatas. Ya. kuotanya terbatas, habis, ya kan? Sebenarnya Mas Ardi juga nggak mau nolak, tapi Betul. balik Iya, lagi iya. dengan kuota itu tadi. Betul, Jadi betul. Ini kamu wise loh kalau ini. Iya. Jadi kalau people itu harus lebih sadar diri ya Mas. Iya. Tapi Dan emang efek jangan- COVID itu kadang jadi bikin wise ya mas. Iya. Betul. Ada yang juga bikin bodoh juga ada. Iya. Dan Si Bobby ini juga poninya semakin ke belakang. Iya. Perbakin. Jadi berprasangka baiklah sama semua orang, apalagi sama Tuhan ya. Kalau people di kondisi saat ini, jangan berpikir yang buruk. Itu malah memperburuk kondisi kamu. Ingat 5M. 5M. Oh enggak, 3 kita Mas. Oh, 3. Karena kenapa 3 saya bisa menjelaskan ini. Kenapa 3? Nggak usah bis. Ini Nggak usah. masalah. Oh enggak. Sorry. Maaf ya Mas. Itu aja kita terakhir itu. Iya. Bobby. Iya Mas. Nah, tadi kan kita sebelumnya kita ngobrol offline ya di luar tadi. Terlepas dari pekerjaan Mas Ardit saat ini yang membantu teman-teman kita yang lagi isoman terdampak dengan COVID-19 ini, itu apakah tidak mengganggu pekerjaan Mas Ardit yang reguler seperti entah saya nggak tahu ya Mas Ardit pegawai kantoran kah atau cuman Mas Arif wira swasta atau Iya. wira swasta ya? Pasti terdampak juga industrinya, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi kenapa melakukan ini? Karena jangan ngasih kesempatan buat mengeluh lah. Masih ada orang yang lebih buruk. Dulu, Mas Ardit tuh loh bisa ngomong gitu. Saya ketik nggak fokus. Enggak, dia tuh nggak suka. Lihat. Ngawur kamu itu ya, nggak suka kamu. Iya, maaf loh ya. Iya. Kecil lah, suka. Benar. Kalau mengeluh, kalau kamu sambat ya waktu berdoa sama sholat aja. Ya, kamu jangan mengeluh sama orang lain. Malah seneng gitu. Oh, aku suka seneng deh. Musuhku mengeluh nang kapok kon apa ya. Oke, Mas Adit, kalau pekerjaan Mas Adit setiap harinya daily-nya apa yang Mas? Saya punya warung. Warung makan. Warung makan. Tapi mulai awal pandemi kebetulan lawyer sama ayah saya sakit sampai meninggal itu kita nggak buka. Kemudian beliau meninggal nggak lama berselang ibu saya juga masuk rumah sakit. Terus kita tetap nggak buka. Setelah itu berlaku PSBB dulu. PSBB kita nggak buka. Tapi setelah mulai ada pelonggaran justru kita mikirnya karena di rumah saya ini semi panti jompo ya. Yang 2 udah sepuh-sepuh, umurnya sudah 80-an, kelahirannya 42 ya. Yang satu lagi ibu saya juga udah sepuh, saya nggak mau ambil resiko, nggak mungkin kan kalau di warung kita suruh orang take away aja ya, gitu ya. Berat lah rasanya pokoknya kalau ini. Saya mending ngelepas aja. Sama saya punya usaha ini kaos juga sekarang orang di perut ya. iya lah beli makan ada beli kaos Benar. nggak bisa dikunyah. Benar. Mungkin diganti jadi beli beras dapat kaos. Mungkin bisa Bisa jadi. Iya.
Itu kaosnya maksudnya punya brand sendiri atau kan cuma jasa sablon aja yang Saya ada ini sih, ada pesanan dari beberapa institusi sih. Jadi mainnya saya ke kantor-kantor. Enggak, ini Mas Adi ini kok kerjasamanya sama institusi Mas. Nanti saya minta linknya, Iya, nanti iya, prospek iya, bapak-bapaknya. Iya kan? Betul. Beli radio bapak, harus radio gitu ya. Kita ngingetin lagi buat kalau semuanya. Iya, langsung telepon. Halo. Mas, katanya nih Mas Ardi movementnya nih nggak sendiri ya? Ya. Ada berapa orang di balik layarnya ini Mas? Saya sama ada kurirnya itu ada 4. Kemudian yang masak itu saya, ibu sama satu lagi keluarga jadi 3. Jadi kita ber-7. Tapi alhamdulillah nggak pernah lengkap terus sih studinya. Nggak pernah lengkap 7 ya. Pasti ada satu yang berhalangan. Yang berhalangan nih, kita tuh sebenarnya kendala paling besar tuh di kurir. Kurir karena keterbatasan dana kita kan kalau kita harus pakai driver online, kosnya terlalu gede. Kosnya terlalu gede. Kita pakai kurir, kita hitung per poin, kita ngasih 10.000 aja. Kosnya kalau umpamanya sehari 20 titik, 30 titik sudah. Iya. Maksudnya ya mungkin nggak terlalu besar, berarti 300.000, tapi itu bisa dialokasikan untuk masak beli ya. ayam, beli beras, beli sayur. Mungkin bisa jadi ya kita juga tidak ingin pandemi ini juga langsung lama gitu ya. Mungkin buat teman-teman juga yang misalkan punya movement juga sama seperti Mas Abid, tapi ternyata di transportasi misalnya. Iya. Ini gratis kurirnya misalnya. Bisa jadi bisa kolaborasi. Ya. Ya mungkin dengan cara-cara seperti ini kita bisa melakukan banyak hal yang baik-baik, lebih positif. Good vibes. Oke. Good vibes. Iya kan? Jadi orang good people. Iya. Iya kan? Orang tuh terinfluence, bukan influenza tapi ya kan. Terinfluence untuk melakukan hal yang baik dan positif. Betul. Jadi berbagilah bersama saudara-saudaramu di kondisi kita saat ini. Nggak bikin kamu miskin, Bu. Nggak bikin kamu miskin, malah bikin kamu kaya, beneran. Alhamdulillah. Ya. Apapun yang kamu lakukan untuk saudara-saudaramu, insya Allah ganjarannya. Aku mau maju. Jangan nggak boleh sama kita, jangan. Sorry. Oke, balik ke Mas Ardi. Ini saya nggak memungkiri kalau sebenarnya kan kemarin saya juga sempat lihat yang dikirim sama Mas Ardi, gitu ya. Packagingnya bener. Mas Ardi, saya pikir teman-teman dikirimin yang biasanya teman-teman pakai nasi bungkusan gitu ya. Mas Ardi sudah pakai Mika itu. Itu kos produksinya masih lebih mahal. Kenapa Mas Ardi tidak menggunakan yang satu? Pastinya kita menghargai orang yang kita kasih ya. Yes. Walaupun ya dengan segala keterbatasan saya udah sering nyampein ke teman-teman dengan segala keterbatasan kami minta maaf, kami cuma bisa ngasih ini usaha terbaik yang kami bisa. Walaupun itu mungkin buat sebagian orang juga nggak berkenan. Saya sendiri juga kadang mikirin diterima sama orangnya apa enggak ya, orangnya mau makan apa enggak ya. Karena kan kita sudah tahu mereka lagi sakit. Kadang ada yang sebagian harus kehilangan indera perasa. Lihat makanan itu kalau kalau kertas bungkus nih. Baru di ini aja kan sudah kadang bungkusnya udah basah. Ya, apalagi kalau ini perjalanan antarnya jauh. Kita nggak mau dari image pertama orang udah ngeliat udah nggak nafsu makan terus dibuka dalamnya kelihatan semua. Ya? Sementara mereka sendiri harus makan. Ya kita usaha ngasih yang terbaik aja. Keren banget ya Mas ya. Keren banget sumpah. Tadi Mas Adi malah ngomong ke saya masalah ikannya, saya nggak ada ikannya. Nggak ada ikannya. Yang didatangin ayam enak kok. Kalau ikan kan kelamaan ya. Harus mancing dulu. Dan buat nih kalau semuanya yang nonton video kita atau podcast kita sore hari ini, kalau kamu pengen berdonasi ke Mas Ardit langsung aja di mana Mas? Tidak open donation ya. Tidak open donation. Ya, karena ini memang bukan dilakukan secara personal. Oh enggak ya, kamu donasi. Maaf ya, nggak tahu. Sebenarnya kita nggak menutup. Saya kalau ada yang nanya, misalnya ada beberapa temen yang sudah selesai isoman tuh nanya, Mas kalau kita mau donasi atau mau ngasih bantuan, saya bilang saya terbuka untuk semua bantuan. Saya butuh bantuan tenaga, iya. Kalau ada yang mau ngebantuin masak kita alhamdulillah. Kalau ada yang mau bantuin jadi kurir kita alhamdulillah. Kalau ada yang mau ngirimin bahan makanan kita alhamdulillah.
maupun ngirim donasi, kalau mereka nanya nomor rekening saya kasih. Tapi memang saya tidak pernah mengumumkan untuk saya open donasi. Oke. Karena saya juga nggak mau, ada beban sebenarnya di situ. Ya, ada beban di situ. Ada beban moral juga di situ. Nah, kalau memang ada yang mau ngasih silakan. Tapi saya nggak pernah ngomong, memang kita nggak pernah kita nggak pernah ngomong kita open donasi, enggak. Oke. Gitu. Jadi kalau yang pengen aja ya kalau sih. Ya, Kalau saya sih bisa jadi kalau kamu juga pengen melakukan hal yang serupa seperti Mas Adit, Iya. ya nggak perlu nunggu lah. Nggak perlu nunggu. Kalau kamu Atau mau berkolaborasi sama Mas Adit? bisa banget. Kan itu kan gitu. Ya. Mas Ardi juga butuh tenaga, donasi tenaga ya. Kalau mau, Kesana. ke Mas Ardi. Kalau punya jasa transportasi seperti Bang Sedi tadi ngomong, langsung aja kolaborasi. Tapi dirimu merasa enggak yang Mas Adit lakukan ini bisa jadi lebih sensitif daripada yang pemerintah lakukan? Saya jujur ya, jujur dari awal teman-teman ini saya berkolaps mulai awal pandemi. Dulu kita sudah pernah pengadaan untuk APD. APD lengkap, kita kolab sama klub diving A2DC. Kita kirim APD lengkap tuh ya, sampai kita kirim sakit rumah sakit ke puskesmas di Kalimantan kita ada. Kalau yang di Jawa ini kita kirim sampai ke Magetan, kemudian ke Situbondo, Bondowoso, beberapa rumah sakit di Surabaya juga. Kita sebetulnya nggak terlalu peduli dengan politiknya ini. Kalau boleh ngomong ya, soalnya ngelihatnya pun juga capek saya. Daripada nggak kerja, daripada nunggu bansos dan sebagainya, orang-orang ini juga perlu cepat. Kita duluan aja mulainya. Kita mulai aja semampunya. Baik. Jadi kita jalan waktu itu mulai dari APD kita nggak ngandalin. Jadi emang waktu itu ada donatur baik banget. Support APD banyak banget. Kemudian yang sekarang pun juga kalau melihat kan, ya itu kita ngelihatnya kalau suatu saat ya mungkin kapan-kapan ada waktu ikut ngirim bantuan sama ini, ada beberapa orang yang memang rumahnya tuh masih udah kecil, orangnya udah sepuh, umurnya udah 70-an lebih, sendiri tinggalnya benar-benar sendiri. Di rumahnya itu nggak ada dapurnya, kita nyampe rumahnya orangnya tidurnya di sofa gini nih, sofa kayak gini nih, bangun nyampe, assalamualaikum Bu, ya waalaikumsalam, mengirim makanan, iya Mas, terima kasihnya itu nggak berhenti dari kita pintunya sampai kita ke ujung gang. Dan daerah mana? Pusat Surabaya Pusat. Dan itu banyak. Jadi sampai teman-teman itu yang kalau habis ngirim tuh ya, waktu kita awal-awal tuh mau sambat apa sih hari ini? Iya. Betul. Benar. Jadi ngerasa banyak bersyukur, atau kita masih bisa makan nih. Ternyata ada orang yang sudah isoman. Jangankan nggak isoman, mereka kalau lagi nggak isoman aja makan juga kadang-kadang masih bingung, apalagi isoman. Ada juga nih, ada orangnya udah stroke, suami istri. Kita ngirim makanan ke sana beberapa hari, kemudian selang beberapa hari kita dapet pas habis ngirim sore, saya di WA, Mas nggak usah dikirim lagi makanannya. Beliaunya sudah masuk ke perburukan maksudnya. Sudah perburukan. Dibawa ke ICU sudah suami. Kita waktu ngirim ke sana mereka tuh cuma tidur, makan, ada tetangganya yang datang nyuapin. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu rasanya, kita nggak ada apa-apanya, kita lakuin cuma biasa. Banyak yang bisa lakuin gitu. Tapi Bapak Ibu itu sudah tahu kabar terakhir? Saya beberapa ini saya rajin nanya ya untuk kabar-kabarnya gimana kondisinya. Kalau mereka juga kalau udah negatif kan biasanya sering kabarin. Yang ini yang bapaknya sudah membaik, yang ibunya masih belum. Kemarin kita juga ada yang kita kirim sore
malamnya meninggal itu juga. Dan itu banyak ya, tapi kita berusaha ya, kita udah berusaha sebaiknya lah ya. Iya. Ya gimana pun hasilnya ya sudah, kita memang bukan ahlinya di situ. Yang kita bisa di sini. Iya. Yang kita bisa lakuin di sini, kebiasaan kita kerjanya masak, makan ya, kita masak sama nyiapin makan buat orang lain aja. Iya. Beliau tahu untuk Mas ini kan Mas punya movement ya. Beliaunya itu di daftar sendiri. Mohon maaf ya, Masnya pakai handphone sendiri atau dari tetangga yang bantu atau Saya jenengan nggak yang datang tahu. langsung ke sana? Jadi saya ngomong, saya nggak tahu. Yang ngedaftarin itu ada yang tetangganya, Oh, ada yang saudaranya. Alamatnya tinggal masukin Iya, alamatnya. saya reportnya saya minta kontak personnya siapa, kemudian nomor infonya berapa, alamatnya di mana. Ibu itu memang isoman di rumah sendiri gitu ya, di rumah sendiri. Saya nggak tahu siapa yang daftar ini. Saya bilang makanya kita benar-benar blank sebetulnya. Iya. Mungkin ada sisi kurangnya kita. Kalau umpamanya sisi kurangnya apa yang saya lakuin sekarang, saya kan nggak minta konfirmasi PCR mereka. Iya. Bisa aja ada yang fake gitu, kita nggak tahu. Tapi ya kita berpositif thinking aja ya. Iya, benar. Kalau kamu mau fake, dosanya buat kamu. Iya. Toh kita nggak ada masalah ya, kita Iya, benar. gitu aja. Ini Kak Zil, ini pembicaraan kita hari ini Sangat-sangat beda loh ya. Kalau Beda. misalnya sama kita live itu rasanya engage-nya kurang. iya. Ya, tapi memang ini walaupun berbeda jalurnya, tapi ini apa namanya topiknya, tema kita bicara hari ini, ini apa ya? Gitu lah. Oke. Kece banget hari ini kita ngobrol dengan Mas Ardit. Oke, dulu Mas Ardit. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu sampaikan buat semua kalau people yang nanti ngelihat podcast audiovisualnya Night Road ini, barangkali mereka juga mau melakukan itu tapi mereka juga bingung mau kayak apa, harus kayak apa gitu. Apapun yang mau dilakuin ya, selama berguna lakuin aja, nggak perlu nunggu. Karena sekarang kalau ngomong waktunya yang tepat kalau emang mau ngelakuin sesuatu. Kalau teman-teman ngomong tuh mau sambat apa sih hari ini? Kalau sudah melihat orang-orang yang udah susah ternyata masih harus isoman juga, ya jangan kasih kesempatan buat sambat, gerak aja dulu. Insya Allah nanti dimudahkan. Amin. Oke, kasih Bro. Yang pertama kita mau ucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Ardit. Mas Ardit mau datang lagi ke sini, kan ya? Yang kemarin yang datang makanannya, sekarang yang punya, yang melakukan movementnya, yang datang ke sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah teman-teman ini kemarin yang diisolasi juga terbantu dan banyak. Dan alhamdulillah jenengan lihat tuh, masya Allah ya kan. Manusia-manusianya. Masya Allah ya kan Mas tuh, badannya sudah berisi, sudah sehat kembali. Ya, kalian berterima kasih sama Mas Ardit. Iya dong. Terima kasih Mas Ardit. Thank you. Atas mungkin orang-orang lihat ini ngapain sih, tapi menurut saya ini sangat substansial bahasanya ya. Iya. Movementnya juga untuk kebaikan kita bersama. Yang perlu kita lakukan sekarang di era yang begini adalah bergerak bersama. Ya. Bukan saling menjatuhkan atau menebarkan sesuatu yang tidak baik atau bahkan menakut-nakuti. Yeah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berbuat banyak kebaikan supaya negara ini cepat baik. Kan gitu ya? Yes. Betul nggak sih? Benar. Biar kece, internetnya harus pakai IndiHome. Internet kece. Kalau 3M apa sih? 3M, mencuci tangan. Oke. Memakai masker. Oke. Menjaga jarak. Apa sih 4M? Kenapa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, sampai manuto. Ya. Ya. Saya Bumi Mari pamit undur diri. Saya Hedi Yudianto. Stay on and color your world.